Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Semadonai pada hari Kamis tanggal 14 November 2024. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema awas penghambat berkat. Menarik sekali ya Bapak Ibu untuk kita pelajari dan ketahui. Dan yang akan menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Evangelis Joseph Puntadi MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, seperti biasa kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena pada malam ini kami masih diberi sekali lagi kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa belajar di dalam kelas tema Adonai tentang kebenaran firman. Bapa, biar kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami. Dan ya Tuhan, berkati saya sebagai moderator, sehingga saya mampu memimpin kelas pembelajaran ini dengan baik dan lancar sampai selesai. Berkati juga para operator kami yang bekerja di belakang layar, sehingga mereka juga mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya Tuhan. Dan berkati juga internet kami dan perangkat-perangkat yang kami pakai pada saat pembelajaran kelas ini, sehingga tidak ada satu kendala pun yang akan dialami oleh internet dan perangkat-perangkat kami selama kelas pembelajaran ini berlangsung. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu Pak Joseph yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam ini Tuhan. Urapi setiap perkataan Pak Joseph dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Pak Joseph dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga berkati kami semua Tuhan yang berada di dalam kelas ini maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live tunda. Buka juga hati dan pikiran kami Tuhan, terangi dengan Roh Kudus-Mu. Berikan juga hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga kami juga dapat mampu menangkap pengajaran dari Pak Joseph malam ini tentang kebenaran firman-Mu dengan mendapatkan pemahaman yang baik dan benar juga sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan materaikanlah firman ini di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Jadikanlah rema Tuhan di dalam diri kami sehingga kami selalu mampu mengingatnya. Kami dapat memberitakan dan mengajarkan kepada sama kami dan yang terutama kami mampu melakukannya di dalam kehidupan dan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini. Dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan mendengarkan terlebih dahulu profil dari narasumber kami, Pak Joseph Puntadi. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Shema Adonai dan di YouTube channel Cahaya Firman, dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Bapak Joseph Puntadi, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau lahir di Jakarta pada 5 September tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di Tangerang Selatan. Beliau telah menikah dengan Ibu Sofia Gunawan, S.Com, dan beliau telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Christopher Baldwin, 21 tahun, Christy Eugenia, 18 tahun, dan Christian L. Nathan, 12 tahun. Riwayat pendidikan. Beliau telah menyelesaikan S1 di Manajemen Marketing, Universitas Persada Indonesia, S2 di Teologia, Harvest International Theological Seminary, dan S3 di Teologia, Harvest International Theological Seminary. Riwayat pelayanan, sebagai pembicara atau narasumber di radio, sebagai seorang pengkhotbah serta penulis. Selain itu, beliau juga bekerja sebagai Direktur di PT Adonia Petro Energy, transportir bahan bakar minyak, dan trading batubara, sebagai Direktur di PT Isanolopo Distribusi, trading bahan bakar minyak. Ya,
Baik, terima kasih Pak Sam yang sudah menanyakan profil dari Pak Joseph. Ya, itu tadi adalah profil dari narasumber kami ya, Bapak Ibu. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami sebelum kita memulai pembelajaran. Shalom, selamat malam Pak Joseph. Ya, shalom Bu Aling, Bapak Ibu dimanapun berada, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Dan gimana Pak kabarnya? Semoga luar biasa dan sehat selalu ya Pak. Amin. Baik-baik, sehat-sehat. Seperti Bapak Ibu semua, Bu Aling ya. Iya. Baik Pak Joseph, saya akan menyerahkan waktu dan tempat selanjutnya untuk Bapak mengajar kami. Dipersilakan Pak. Oke, saya izin share screen ya. Baik, sudah terlihat ya Bu Aling? Ya, sudah Pak. Baik, selamat malam sekali lagi. Waktu Indonesia untuk Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman dimanapun berada. Nah, pada malam hari ini kita mau sama-sama belajar ya, firman Tuhan tentang awas penghambat berkat. Jadi harapannya dengan kita mengetahui ya kebenaran firman Tuhan, kita bisa waspada dalam kehidupan kita. Tuhan ingin memberkati kita luar biasa, tapi ada penghambat ya. Kita percaya apa yang kita pelajari malam hari ini jadi berkat buat kehidupan kita. Sebentar, ini nggak mau. Oke. Nah, jadi arti berkat dalam perjanjian baru, kata yang digunakan untuk berkat adalah kata eulogia. Jadi kata kerjanya adalah eulogio, artinya anugerah kebaikan Tuhan, yaitu kebaikan yang Tuhan berikan tanpa adanya upaya apapun dari manusia. Jadi berkat ini artinya gratis ya, sesuatu yang gratis yang Tuhan berikan kepada kita, kepada manusia. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi sejak awal penciptaan Tuhan sudah dan selalu memberkati manusia. Hal ini dapat dilihat dari ini beberapa ayat yang saya bacakan cepat. Kejadian 1 ayat 26. Di sini kita lihat Tuhan sejak awal penciptaan manusia menghendaki manusia bersuka cita dipenuhi dengan berkat-berkat. Kejadian 1 ayat 26, dan Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas segala bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, kita lihat di sini Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah supaya berkuasa menjadi penguasa atas ikan, atas laut, atas ternak, dimanapun manusia berada berkuasa. Nah, Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala kelimpahan. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi berkat itu biasanya dikaitkan dengan materi. Kalau orang hidupnya berkelimpahan, punya uang banyak, punya harta banyak, kita berpikir kita diberkati Tuhan atau orang itu diberkati Tuhan. Tetapi sesungguhnya berkat itu mempunyai arti yang luas, ya, yang lebih luas. Tidak hanya berkat itu dalam bentuk uang, ya, tidak hanya dalam bentuk materi. Berkat juga dapat berupa kesempatan hidup, kesehatan, kesembuhan, kedamaian dalam keluarga, keselamatan dan sebagainya. Nah, saya ingat suatu ketika saya iseng tuh, mungkin Bapak Ibu yang pernah ya datang ke Tangkuban Perahu. Saya sama beberapa teman waktu itu dari Lembang, Pasar Lembang tuh ada satu jalan kecil di dekat rumah makan, lupa rumah makan apa itu samping ya. Jam 8 pagi saya pernah masuk dari situ, dari Lembang, dari Pasar Lembang mau menuju ke Tangkuban Perahu. Ya, kalau Bapak Ibu pernah yang di luar negeri pun pernah ke Indonesia atau pernah ada datang ke sana ya tahu tempatnya di mana kira-kira di Lembang ya. Mau ke Tangkuban Perahu. Jadi jalan itu kira-kira sekitar 4 jam. Jalan menyusuri samping-samping hutan, kebun-kebun begitu. Hiking ya. Jadi waktu jalan ke sana kami ada sekitar 11-12 orang. Nggak taunya kesasar. Jadi yang harusnya dari jam 8 pagi sekitar jam 12 jam 1 sampai ke Tangkuban Perahu,
karena tersasar masuk ke hutan-hutan begitu, sampai akhirnya sekitar jam 6 sore baru sampai. Nah, yang saya mau ceritakan di sini, di sana kami mengalami itu kejadian haus, air habis, nggak ada air, makan juga udah habis ya, nggak bisa makan, kelaparan, kehausan. Nah, di mana ini ya, uang itu kami punya nggak ada artinya. Jadi kita lihat berkat itu tidak hanya uang, ada uang tapi nggak bisa apa-apa ya, nggak bisa jadi sesuatu yang kita beli begitu. Nah, saya ada satu cerita yang cukup menarik ya. Nah, saya dapat cerita ini ya, saya pikir ini jadi satu cerita inspiratif buat kita ya. Jadi suatu ketika ada satu orang penulis, kita melihat dari cerita ini nanti berkat itu dapat dilihat ya. Dari satu keadaan kita dapat melihat keadaan itu sebenarnya ada berkat Tuhan dari sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, suatu ketika ada seorang penulis yang cukup terkenal. Suatu ketika ya dia datang ke ruang kerja dia ya, sore-sore begitu. Nah, waktu dia masuk ke ruang kerjanya bapak ini, dia mulai ambil pena, dia penulis, dia senang tulis-tulis begitu. Waktu dia tulis, dia lihat ke samping kiri kanan nggak ada orang, dan dia mulai tulis di meja kerja dia. Dia tulis begini, tahun lalu sungguh tahun yang sangat tidak baik buat saya, dia bilang. Di tahun itu saya mengalami satu kejadian, saya operasi batu empedu di awal tahun, kemudian saya berbulan-bulan nggak bisa melakukan aktivitas karena saya harus istirahat karena batu empedu itu. Di tahun yang sama saya pensiun, ditulis sama dia. Setelah 35 tahun saya berkarya, masuk ke satu perusahaan yang saya suka, yang saya senangi di sana, akhirnya saya harus pensiun di usia saya yang ke-60 tahun. Nah, setelah pensiun, saya mengalami lagi di tahun yang sama. Ayah saya meninggal, dia bilang begitu. Dan di akhir tahun, melengkapi kesialan di tahun itu, dia bilang, saya mengalami satu kejadian, anak kami mengalami kejadian kecelakaan mobil yang sangat berat. Anak saya harus masuk rumah sakit, kemudian mobil kami harus diperbaiki dengan uang yang cukup besar. Nah, setelah itu, setelah dia taruh kertas itu di samping dia, dan dia mulai taruh tangan sama kepalanya begitu di meja begitu. Nah, saya tidak tahu dia di belakangnya ada istrinya ternyata. Ibu ini lihat dan dia baca tulisan suaminya. Kemudian ibu ini pelan-pelan keluar. Beberapa menit kemudian dia datang lagi ya, dan dia mulai pegang suaminya, pundaknya. Suaminya lihat, oh ada istrinya ternyata. Istrinya taruh satu kertas tulisan tangan istrinya di samping suaminya dan dibilang, "Papa baca ini." Suaminya lihat dan dia mulai baca. Istrinya tulis begini, "Tahun lalu, tahun yang penuh berkat buat keluarga kami," dia bilang. Di tahun itu suami saya, di awal tahun itu suami saya berhasil dengan baik mengeluarkan batu yang ada di empedunya. Yang sudah sekian lama, sekian tahun membuat dia sakit, Tuhan memberkati dia, dibilang begitu. Kemudian di tahun yang sama, suami saya berhasil masuk garis finish, menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan tahun-tahun kerjanya, dan dia mendapat penghargaan, sungguh berkat Tuhan yang luar biasa. Dia tulis lagi, di tahun yang sama juga, Tuhan dengan luar biasa menjagai keluarga kami, dan dia memanggil pulang mertua saya dengan keadaan yang tidak merepotkan. Ya, Tuhan panggil dengan penuh kedamaian, dibilang begitu. Dan di akhir tahun yang sama, anak kami dilindungi oleh Tuhan dari kecelakaan maut. Anak kami selamat, dan Tuhan memberkati kami di akhir tahun itu dengan sebuah anugerah, mobil kami bisa kami perbaiki dengan uang yang cukup, dibilang begitu. Jadi waktu suaminya lihat itu, surat itu, dia tertegun. Ternyata dia melihat satu sisi, satu kejadian dari sisi yang negatif. Istrinya memberikan gambaran dari sisi yang positif. Nah, kadang kita pun seperti itu. Dalam satu keadaan, kita memandang satu keadaan dari satu sisi negatif. Padahal ada satu sudut pandang lain yang bisa melihat satu kejadian itu dengan sudut yang positif. Jadi dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa
apapun kejadiannya, sebenarnya dari sudut pandang mana kita melihat. Ya, Tuhan intinya selalu mau memberkati kita. Ya. Dari awal kita lihat di sini, sejak dunia diciptakan, manusia diciptakan, berkat-berkat sudah tercurah. Nah, satu hal lagi ya, kalau kita lihat di sini, secara tidak sadar, seringkali kita suka sakit ya, badan kita sakit. Nah, setelah saya baca satu artikel yang cukup bagus, jadi ternyata badan kita itu punya antibodi. Antibodi ini Tuhan taruh dalam tubuh kita, ini adalah berkat yang luar biasa. Karena setidak tahu kita, itu banyak kali itu kehidupan kita itu dalam kehidupan sehari-hari kita diserang nih, sama bibit penyakit, entah itu virus ya, entah itu kuman penyakit. Nah, setelah virus atau bibit penyakit itu atau kuman-kuman masuk ke dalam tubuh kita, setidak tahu kita, ya, kita lihat setidak tahu kita, antibodi kita itu melawan. Walaupun kita nggak tahu, kita nggak ngeh istilahnya. Ada kuman penyakit yang masuk, ada virus yang masuk, antibodi kita bekerja. Jadi mungkin ya 50%, 60%, 70%, atau mungkin 80%. Penyakit-penyakit yang masuk itu ditangkal oleh dia tanpa kita tahu. Nah, kalau tembus, dalam arti kalau suatu ketika kita lemah, daya tahan tubuhnya lemah, kita bisa sakit juga. Dan baru kita tahu, oh kita sedang sakit nih. Ada serangan dari virus, ada serangan dari bibit penyakit, obat yang kita manfaatkan. Jadi kita melihat di sini, setidak tahu kita pun Tuhan memberikan apa ya disebutnya, mungkin tools dalam kehidupan kita ya, yang tidak kita sadari yang bekerja untuk menjaga kita. Dan ini adalah berkat yang luar biasa. Nah, kita lihat selanjutnya, di balik dari rancangan berkat yang Tuhan siapkan bagi kita, dalam keuangan, dalam kesehatan, masa depan, Tuhan mau memberkati kita ya. Dan hidup kita dilimpahi dengan berkat, ada penghambat berkat. Nah, pada malam hari kita akan belajar lebih jauh, kita lihat dalam kehidupan kita, siapa tahu ya ada di kehidupan kita penghambat berkat ini, kita bisa segera singkirkan penghambat itu. Nah, saya bacakan satu ayat. 1 Petrus 5 ayat 8, terjemahan baru, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Satu lagi ya, jadi tadi dibilang 1, 2 nih, jadi 2 ayat. Yohanes 10 ayat 10, terjemahan baru, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi tadi dikatakan ada penghambat berkat. Tuhan ingin berkati manusia luar biasa, tapi ada penghambat berkat. Nah, kita belajar pada malam hari ini, penghambat berkat yang pertama adalah kutuk. Apa itu kutuk? Kita lihat ya, Kejadian 3 ayat 14. Terjemahan baru, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidup. Saya lanjut, Ulangan 28 ayat 15 dan 20. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa dengan segala kejahatan karena kejahatan perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Jadi kalau kita lihat di sini, kutuk adalah konsekuensi akibat dari pelanggaran terhadap firman Allah, terhadap firman Tuhan. Ya, jadi kita tahu di sini kutuk, penghambat berkat yang pertama adalah kutuk, dan kutuk ini adalah konsekuensi dari dosa. Melakukan dosa, konsekuensinya kutuk, ya, ada kutuk. Nah, kita lihat di sini ada 3 jenis kutuk. Nah, kita akan pelajari lebih jauh nanti tentang kutuk-kutuk ini ya. Jadi kita mulai lihat kutuk.
penghambat berkat yang pertama adalah kutuk. Kita lihat ya, di kehidupan kita, di kehidupan saya, di kehidupan Bapak Ibu semua, ada nggak nih jenis penghambat berkat yang pertama ini, kutuk ini. Nah, kutuk ini ada 3 jenis. Jadi yang pertama, kutuk pribadi. Kutuk pribadi itu kutuk yang hanya mengenai orang yang melakukan dosa. Jadi seseorang melakukan dosa, konsekuensinya terhadap dia sendiri. Ya, kutuk pribadi. Kemudian ada juga kutuk turunan. Kutuk turunan ini kutuk yang mengenai orang yang berdosa dan beberapa keturunan di bawahnya. Nah, ini kita harus hati-hati dengan ini ya. Jadi kutuk ini di atas kita tuh melakukan dosa, ada kutuk ke kita. Kenapa bisa kena seperti itu? Kita akan pelajari lebih jauh berikutnya nanti ya. Nah, kita lihat kutuk yang ketiga, ini kutuk kolektif. Ini kutuk yang berdampak pada semua orang. Ini kutuk turunan dari Adam Hawa. Kecenderungan berdosa. Jadi manusia cenderung berdosa karena itu. Nah, kita akan mulai masuk ya ke kutuk pribadi. Nah, kita lihat di sini, kutuk pribadi ini satu dosa yang dilakukan oleh seseorang, dan dosa itu, karena dosa itu ada konsekuensinya mengenai orang yang melakukan dosa itu. Kita lihat. Ya, ini kutuk pribadi, kutuk yang hanya mengenai pribadi, orang yang melakukan dosa. Disebabkan karena dosa sendiri, dosa orang itu sendiri. Kita tahu tentang Ananias dan Safira ya. Ananias dan Safira, Kisah Para Rasul 5, ayat 1 sampai 11, Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah masing-masing tentang ini. Singkatnya aja kita tahu mereka ini mempersembahkan di depan orang tuh ngomong, oh saya mau persembahkan uang nih, saya mau jual tanah, saya semuanya kasih ke hamba-hamba Tuhan supaya mereka dihargai ya, dianggap wah nih dermawan begitu. Tetapi setelah dijual ternyata dia ambil sebagian dan dikutuk, dia mati di situ. Nah, ini kita kasih highlight sedikit ya, tentang Daud dan Batsheba. 2 Samuel ayat 11 ya. Nah, ini kita lihat ya, pertama kali jadi Daud waktu itu zaman pada perang, dia jalan-jalan di sotoh istana dan dia lihat Batsheba pertama di situ. 2 Samuel 11 ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, jadi dia bangun tidur, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya dan seterusnya. Kita tahu peristiwanya ya. Jadi Daud lihat Batsheba, dia tertarik sama Batsheba lagi mandi, dia ambil, ditanya siapa isi Uria dan dia bersetubuh dengan Batsheba di situ. Itu dosa di mata Tuhan dan Nabi Nathan datang menegur Daud. Nah, setelah Daud melakukan dosa, ini dosa pribadi, apakah selesai? Jadi Daud setelah melakukan dosa, ternyata dosa itu berbuah, menghasilkan buah. Ada kutuk dari dosa yang dilakukan Daud. Kita lihat, sekian tahun kemudian, Absalom, anak Daud. Jadi Daud punya anak namanya Absalom. Dia menyetubuhi istri-istri Daud, istri papanya sendiri. Di atas soto rumah, di tempat yang sama Daud melihat Batsheba pertama kali. Di tempat itu, anaknya Daud sendiri menyetubuhi istri-istri Daud. Di tempat yang sama. Daud pertama kali melihat Batsheba. Jadi di 2 Samuel 16 ayat 22 kita lihat ayat ini ya. Saya akan bacakan di sini. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh, tempat sama, tempat Daud melihat Batsheba pertama kali. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan seluruh Israel. Kita lihat ya. Jadi kutuk ini apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia melihat Batsheba di sotoh istana, di tempat yang sama anaknya Daud menyetubuhi istri-istri Daud. Disaksikan oleh orang-orang Israel. Ini kutuk, ya, kutuk atas Daud, kutuk yang mengenai pribadi. Gitu. Kita lanjut. Yang kedua, ini kutuk yang mengenai pribadi dan keturunannya. Ya, tadi yang pertama kutuk yang mengenai pribadi, kemudian kutuk yang mengenai pribadi dan keturunannya. Ini disebabkan orang yang berdosa mengutuki keturunannya.
Saya bacakan dulu ini ya, Keluaran 34 ayat 7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini ada ayat begini. Ayat ini jadi menyatakan Tuhan itu meneguhkan kasihnya kepada beribu-ribu orang. Dia menurunkan kutuk orang-orang yang bersalah. Seseorang berdosa bisa turun sampai sekian keturunan kutuk ini. Nah, ini salah satu contoh kutuk keturunan yang saya bawa di sini ya, yang saya berikan pada malam hari ini waktu Indonesia ya. Peristiwa bangsa Israel mengutuki dirinya dan keturunannya atas penyalipan Yesus. Nah, ini ada satu cerita. Kita lihat di sini ya. Jadi peristiwa penyalipan Yesus, kalau dihitung-hitung ya, saya nggak bikin hitungannya di sini, tapi dari hitung-hitungan itu setelah kelahiran Yesus usia 33,5 tahun, itu terjadi di tahun 28 Masehi kira-kira. Ini ada di Matius 27 ayat 11 sampai 26. Nah, saya bacakan nih ayat ini ya, ayat 24 dan 25. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, maka sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Jadi ketika Tuhan Yesus mau disalib, Pilatus melihat bahwa Yesus tidak ada salah sama sekali. Dan dia cuci tangan, dia bilang ke orang Yahudi, terserah, mau gimana. Nah, orang Yahudi minta apa? Minta Yesus disalib, dan dia bilang jelas di sini, biarlah darah Yesus ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Nah, jadi apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, mereka bersalah, mereka berdosa, minta orang yang tidak punya salah disalib, itu adalah dosa di mata Tuhan, dan kutuk ini yang mereka minta, ini mereka minta sendiri. Kutuk ini terjadi, ya, terjadi. Dan sekitar tahun 70, jadi sekitar 42 tahun kemudian, setelah penyalipan Yesus, 42 tahun setelah penyalipan Yesus, apa yang orang Yahudi ucapkan ketika dia menyalibkan Yesus, biar darahnya ditanggungkan atas kami dan atas keturunan kami, itu berbuah, menghasilkan buah, dan akhirnya kutuk itu terjadi. Ya, jadi ceritanya begini. Jadi sekitar tahun 68, ya, sekitar 68, 70, Yerusalem dikuasai oleh orang-orang Roma. Nah, ada satu cerita di mana orang-orang Yahudi yang saat itu tinggal di sana ya, dia punya persembahan atau mungkin pajak ya, pajak kepada penguasa Roma itu turun pajaknya. Dan karena pajaknya turun, penguasa Roma yang menguasai Yerusalem, Yudea waktu itu ya, mereka mengancam ke orang-orang Yahudi, kalau sampai pajaknya turun, saya akan ambil uang yang kalian taruh di bait Allah sebagai gantinya gitu. Dan akhirnya terjadi. Penguasa orang-orang Roma yang menguasai Yahudi saat itu, dia ambil persembahan dari bait Allah. Sampai akhirnya apa? Terjadi keributan, ya. Keributan yang akhirnya membawa kepada pemberontakan. Ketika pemberontakan terjadi, beberapa kali terjadi, ya, ini ceritanya cukup panjang ya. Sampai akhirnya awalnya orang-orang Yahudi berhasil mengalahkan orang prajurit-prajurit Roma. Roma mengirim beberapa jenderal, sampai akhirnya Titus. Dia mengirim jenderal Titus dan terjadi satu peristiwa yang sangat memilukan di sini.
Ya, ketika waktu itu dikepung, Yerusalem dikepung oleh orang-orang Roma, oleh tentara dari Jenderal Titus, terjadi satu peristiwa, itu 6 bulan terjadi pengepungan, sampai akhirnya orang-orang Israel yang ada di sana itu kelaparan, mereka kelaparan. Kemudian mereka eh, banyak yang sakit, banyak yang mati begitu. Nah, ada satu peristiwa ya kita lihat di sini. Seorang, ini saya bacakan ya. Jadi ada satu peristiwa dicatat oleh Josephus. Josephus ini ahli sejarah. Dia menyaksikan sendiri peristiwa pengepungan itu, kutuk itu terjadi. Dia tulis jadi sejarah, bisa dilihat di sini. Ada satu kisah Maria. Maria ini anak dari Eliezer. Jadi saya punya satu buku ya, saya lihat di sini. Ini tentang 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Di sini jelas ditulis. Ketika pengepungan itu ada seseorang yang namanya Maria, putri dari Eliezer, dia adalah imam kepala. Dia ada di sana, ada di Yerusalem. Ketika pengepungan itu sudah begitu lama, orang-orang Israel banyak yang sakit, banyak yang mati di sana, bangkai-bangkai bergeletakan di mana-mana. Dia punya bayi, sampai akhirnya karena kelaparan, karena stres yang luar biasa Maria ini, dia tega, dia potong bayinya. Dia potong bayinya dan dia makan, dia bakar. Bayinya dia itu dibakar setengah, setengah lagi ditaruh, disimpan sama dia mungkin buat berikutnya begitu. Dan dia makan bayinya sendiri karena kelaparan, karena stres dan karena kelaparan. Ini putri dari imam besar. Dan aromanya itu, aroma daging bakar itu menyebar, ya, menyebar. Akhirnya tentara-tentara Israel ini cium ini ada bagi kelaparan, ada cium daging bakar begitu. Waktu diikutin sama dia, oh sampai ke rumah Maria ini. Sampai akhirnya orang-orang di sana nih, orang-orang pejuang-pejuang Israel ya, yang cium bau daging itu ditanya, ini bau daging apa? Kamu makan sendiri, mungkin kira-kira begitu ya. Yang lain kelaparan. Dia nggak mau ngomong, sampai akhirnya mau dibunuh, diancam dibunuh. Dan akhirnya Maria bilang, oh ini daging anak saya yang saya bakar dan saya makan. Dia ajak orang-orang di sana untuk makan sisanya, yang sisanya lagi. Akhirnya apa? Pejuang-pejuang Israel itu hancur hati. Dia hancur hati, mereka keluar dari rumah itu. Mereka begitu terpukul. Mereka lihat sampai seperti itu. Seorang anak imam besar sampai makan bayi. Dan peristiwa itu sampai itu ke pasukan Titus yang sedang mengepung, ke Jenderal Titus yang sedang mengepung Yerusalem. Dan sampai ke Jenderal Titus. Peristiwa mama makan anaknya ini bagi orang-orang Roma ini suatu hal yang sangat-sangat tanda kutip menjijikan. Karena mendengar itu orang-orang Roma banyak yang bilang, oh ini nggak mungkin, ini pasti cerita yang dibuat-buat supaya mereka mengendorkan kepungannya begitu. Banyak juga yang percaya. Jenderal Titus sendiri tidak mau bertanggung jawab. Dia bilang, oh saya sudah kasih kesempatan orang-orang Israel untuk menyerah, tapi tidak mau menyerah. Nah, makanya saya tetap kepung. Dan dia menolak untuk bertanggung jawab karena kejadian ini. Nah, sampai akhirnya ya ceritanya, apa yang didengar oleh orang-orang Roma ini membuat mereka jadi semakin ganas, benci begitu. Mereka serang habis-habisan dan akhirnya tembus. Nah, ini cerita ini berlanjut sampai apa? Sampai akhirnya orang-orang Israel masuk ke Bait Allah untuk bertahan dan Bait Allah dihancurkan. Dan nubuat Tuhan Yesus tentang tidak ada satu batu pun yang bertumpuk di atas Bait Allah itu terjadi di sini. Dan Jenderal Titus coba menghalangi supaya pasukannya tidak menyerang Bait Allah, tapi mereka masuk karena orang Israel ada di sana, hancur, semuanya hancur. Nah, ini cerita ini dicatat nih, tadi Yosefus catat tentang ini. Bukan hanya penyerangan yang berhasil ya, orang-orang Roma yang berhasil, di sini dicatat. Jadi selain ada kanibalisme yang terjadi, 1 juta lebih orang Yahudi pun mati, dibantai habis oleh orang-orang Roma karena kejadian ini. Nah, kita lihat ya, jadi peristiwa ini menggambarkan kutuk itu tidak main-main.
apa yang diucapkan pada tahun 28 pada saat penyaliban Yesus, biar darahnya ditanggungkan atas kami dan keturunan kami, ya, atas anak-anak kami, itu terjadi. Ini kutuk keturunan terjadi. Yang berikutnya, kutuk kolektif. Ini kutuk yang mengenai seluruh manusia. Ini kutuk Adam dan Hawa, ya. Jadi dampak kutukan terhadap Adam dan Hawa ini ya, kita lihat. Yang tadinya manusia mempunyai hidup yang kekal menjadi pasti mati. Yang tadinya tidak berjeri lelah untuk mendapatkan makanan harus berjeri lelah mendapatkan makanan. Yang tadinya tidak menderita sakit penyakit dapat mengalami sakit penyakit. Jadi kutuk yang disebabkan pelanggaran Adam dan Hawa ini sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu 3 macam kutuk, ya. Ada yang mengenai pribadi, yang mengenai pribadi dan keturunannya, dan yang mengenai seluruh manusia. Ya, kita bisa lihat di sini, ada kutuk nggak sih di dalam kehidupan kita. Nah, jadi mengenai kutuk ini, saya kasih gambaran seperti orang yang makan di restoran. Ya. Jadi kita mungkin banyak yang pandangan-pandangan yang berbeda tentang kutuk ini. Ada pandangan yang mengatakan ketika Yesus mati di kayu salib, kutuk ini sudah selesai. Karena Yesus mati di kayu salib, ada firman yang mengatakan terkutuklah orang yang tergantung di salib. Jadi semua kutuk kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, saya kasih satu perumpamaan ya, tentang kutuk ini. Nah, suatu ketika saya makan di restoran begitu. Ketika saya masuk ke restoran itu, saya lihat ada kawan saya, seorang hamba Tuhan, ya, kawan saya, dia lagi makan sama keluarganya. Kemudian setelah ngobrol sebentar, dia udah makan duluan begitu. Nggak lama saya pesan, dia selesai makan dan dia pulang. Nah, ketika dia pulang, istrinya samperin saya dan bilang, Pak Yosef, makanan Pak Yosef sudah saya bayar, ya. Sudah selesai dibayar. Oh, saya bilang nggak usah, nggak apa-apa, dia bilang, saya udah bayarin. Oh, oke, selesai. Nah, kita lihat. Kalau kutuk itu diumpamakan bill yang harus dibayar. Makan sesuatu, makan itu dosa, anggaplah seperti itu. Upah dosa ini harus dibayar. Jadi ketika kita berbuat dosa, sama halnya dengan kita makan di restoran itu. Teman saya yang bayarin itu sama seperti Yesus yang sudah bayar dosa kita. Tapi berita tentang keselamatan itu, tentang bil yang udah dibayar itu harus sampai. Seumpama teman saya setelah dia selesai makan, dia langsung bayar, kemudian dia pulang. Nggak kasih tahu ke saya bahwa makanan saya sudah dibayar oleh dia. Saya nggak tahu makanan saya sudah dibayar. Efeknya apa? Mungkin saya akan bayar lagi, akan datang lagi. Karena apa? Banyak orang yang makan di sana dan si kasir itu lupa mana yang udah dibayar, mana yang belum. Nah, sama halnya dengan kutuk. Pandangan saya, gambaran saya, bahwa yang namanya kutuk itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan berita tentang kutuk itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib harus sampai ke kita. Firman itu harus sampai ke kita, ke orang-orang yang memang ada kutuk dalam kehidupan. Kemudian pada saat sampai ke kita, kita ucapkan. Jadi seumpama saya setelah dibayarin itu, saya dengar berita dari teman saya itu sudah dibayar Pak Yosef. Saya datang ke kasir dan saya bilang, Pak atau Bu, tadi makanan saya sudah dibayar ya oleh kawan saya itu. Sama halnya seperti itu. Jadi kita ucapkan di hadapan Tuhan. Tuhan, kita berikrar begitu. Tuhan sudah ambil kutuk kami di kayu salib. Dan sekarang dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kutuk itu. Itu pematahan kutuk. Oke, setelah kita dapat gambaran tentang kutuk, kita akan lihat yang ketiga ya. Apa penghalang berkat yang ketiga? Ini, sikap ragu.
Sorry, yang kedua. Jadi yang pertama itu kutuk. Yang menghalangi berkat kutuk. Yang kedua sikap ragu. Apa sikap ragu itu? Kita akan bacakan, saya akan bacakannya. Dalam keadaan tidak tetap hati. Artinya ini ya. Dalam mengambil keputusan, menentukan pilihan, dan sebagainya. Bimbang, ya. Kemudian arah mana yang akan diambil, sanksi, kurang percaya, ya, itu artinya ragu. Kemudian saya akan bacakan satu ayat ini tentang kutuk, ya, Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, seorang Kristen yang meneguhkan Tuhan sama dengan orang Kristen yang kehidupan rohaninya suam, tidak panas dan tidak dingin. Tuhan akan memuntahkan, artinya keraguannya akan menjadi penghalang berkat bagi dirinya dia, bagi diri dia sendiri. Nah, ini saya catat di sini ya. Contoh kejadian meragukan Tuhan yang dicatat Alkitab. Nah, Bapak Ibu pernah dengar satu kejadian di mana suatu ketika ya, murid-murid Yesus ketika sedang membersihkan jala, Tuhan datang ya mendekati dia. Tuhan minta lempar jala. Kita akan lihat ya dari dua versi ya, tentang kejadian ini. Nah, kejadian ini menggambarkan bahwa orang yang ragu mengalami kejadian-kejadian buruk, mengalami masalah. Kita akan lihat ya, Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Versi terjemahan baru yang pertama. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, ketika baca ayat ini, saya sempat mikir nih, kok mereka disuruh lempar jala sama Tuhan, kemudian menangkap ikan begitu banyak sampai jalannya hampir koyak. Ada apa ya? Kok jala sampai hampir koyak? Nah, kemudian kalau saya lihat dari versi lain, kita lihat. Jadi ketika saya baca ayat ini pertama, saya berpikir, oh ini ada satu kejadian yang luar biasa di mana Simon menuruti perintah Tuhan. Dia disuruh lempar jala, dia lempar jalanya, dia orang yang menuruti firman Tuhan. Tapi setelah kita baca, setelah saya baca dari bahasa aslinya, kemudian dari referensi-referensi, nah kejadian ini terlihat bahwa sebenarnya Simon ini ragu, kata sini ragu. Ada satu versi mudah dibaca yang kita bisa lihat. Ini yang menggambarkan kejadian sebenarnya. Bahasa aslinya kira-kira begini kata-katanya. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Pergilah ke tempat yang lebih dalam airnya, tebarkanlah jala-jalamu." Jadi ketika pertama Tuhan Yesus katakan, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu." Jalamu di sini ini bentuknya jamak, kata ini. Jadi artinya Tuhan Yesus minta bukan hanya jala yang ditebar, tapi jala-jala. Artinya apa? Artinya banyak jala di sana. Dan Tuhan minta semua disebar begitu. Ya, saya lanjutkan. Di sana untuk menangkap ikan. Tebarkanlah jala-jalamu di sana untuk menangkap ikan. Ketika mereka melakukannya, mereka menangkap ikan sangat banyak, sehingga jala mereka hampir robek. Jadi gambaran dari peristiwa ini, Simon ketika itu diminta sama Tuhan Yesus untuk menyebarkan jala-jalanya. Karena Tuhan Yesus melihat di perahu Simon banyak jala. Ada beberapa jala begitu. Tuhan minta sebar semuanya. Tapi Simon mungkin berpikir, oh sepanjang malam saya sudah berusaha menangkap ikan, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi karena Tuhan minta, ya udahlah, saya lakukan aja. Tapi ya udahlah, Tuhan minta semuanya, saya sekedarnya aja deh, karena Tuhan yang ngomong begitu. Nah, kejadiannya itu ya, bukan semua jala disebar, tapi satu jala. Sehingga akhirnya apa? Jalanya sampai koyak. Yang seharusnya ikan itu ditangkap oleh beberapa jala, ya sehingga semuanya aman, dia hanya sebar satu jala. Sehingga efeknya apa? Hampir robek. Jala itu mulai koyak. Nah, kita lihat ya. Penghalang berkat yang kedua adalah meragukan Tuhan. Meragukan Tuhan. Peristiwa meragukan Tuhan ini dicatat juga nih di Matius 14 ayat 25 sampai 31. Nah, kita lihat ya, peristiwanya beda tapi mirip.
ini ada keraguan dari anak-anak Tuhan, dari murid-murid Tuhan. Peristiwa Petrus berjalan di atas air, Matius 14 ayat 25 sampai 31. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau suruh aku datang, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, kita lihat ya berikutnya ini. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia. Dia ragu. Ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kita lihat ya. Jadi yang kedua adalah meragukan Tuhan. Itu bisa menghalangi berkat. Nah, saya mau kasih gambaran, satu ayat saya akan bacakan lagi nanti ya. Kita renungkan sama-sama. Kenapa orang yang setiap hari mengikut Tuhan, kok masih ragu Tuhan? Masih meragukan dia? Jawabannya di ayat ini, Markus 4 ayat 37 sampai 41. Walaupun mereka setiap hari bersama dengan Tuhan, ternyata mereka nggak kenal Tuhan. Mereka tidak kenal siapa Tuhannya. Markus 4 ayat 37 sampai 41, ya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu berkata kepada mereka, nah kita lihat ya, ini Yesus kasih tahu, ini sebabnya, ini masalahnya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Kita lihat ya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi ini ungkapan hati dari murid-murid Yesus. Dia tidak mengenal siapa gurunya, siapa gerangan orang ini. Ini sama seperti satu kejadian ya, saya kasih gambaran mungkin. Ada seseorang yang badannya mungkin sekitar 70 kilo gitu, pria. Dan dia ini digadang-gadang juara dunia angkat berat gitu. Dia bisa angkat beban sampai 250 kilo begitu. Nah, orang-orang sekitarnya ini begitu kagum sama orang ini. Oh, dia bisa angkat beban sampai 250 kilo. Wah, luar biasa nih. Berat badannya 70 kilo. Dia cerita tuh. Teman-temannya di sekeliling cerita, "Oh, orang ini bisa ngangkat beban 250 kilo. Orang ini bisa ngangkat beban 250 kilo." Kemana-mana cerita. Sehingga orang-orang jadi percaya tuh. Wah, luar biasa orang ini bisa ngangkat beban sampai 250 kilo. Dengan berat badan hanya 70 kilo. Nah, suatu ketika orang-orang mau bukti. Coba buktikan kamu bisa mengangkat beban 250 kilo. Nah, akhirnya teman-temannya bikin satu acara. Ketika si orang ini, ya, yang beratnya 70 kilo ini benar-benar angkat beban, orang-orang atau teman-temannya ini kaget. Oh, ternyata betul ya. Siapa sih ini orang kok bisa ngangkat beban seberat itu? Jadi setiap hari mereka ketemu sama Tuhan Yesus, tapi mereka masih meragukan. Sebenarnya bisa apa enggak sih orang ini? Oh, siapa sih orang ini? Ketika mujizat terjadi, orang-orang atau murid-murid ini tidak percaya ya, dengan matanya sendiri. Ya, mereka lihat, kita lihat di sini. Dia berkata, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, kita lihat diri kita masing-masing. Sejauh apa kepercayaan kita? Jangan-jangan setiap hari kita baca Alkitab, kita ke gereja setiap minggu, tapi kita masih nggak percaya. Kita membatasi kuasa Tuhan. Jadi kalau yang ini Tuhan bisa lakukan, yang ini Tuhan tidak bisa lakukan, seperti itu.
Tapi inilah masalahnya. Jadi penghalang berkat yang kedua adalah keraguan kepada Tuhan. Nah, sekarang penghambat berkat yang ketiga. Kita lihat di sini. Penghambat berkat yang ketiga adalah kemalasan. Pengertian malas ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Ya. Jadi tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Malas juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan dengan potensi dan energi yang dimiliki. Ini arti malas. Ya. Malas juga sering dikaitkan dengan dua perilaku, yaitu prokrastinasi, menunda-nunda, dan idleness, ya. Berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Kita lihat nanti firman Tuhan bicara tentang ini. Kemalasan juga dikenal sebagai kelambanan. Ya, kurang motivasi untuk melakukan aktivitas atau pengerahan tenaga meskipun memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yaitu gambaran tentang kemalasan. Nah, satu hal yang saya mau kasih highlight di sini tentang kemalasan ini. Jadi, di mata Tuhan, kemalasan itu dikategorikan sebagai kejahatan. Dan kejahatan itu adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita mikir selama ini ya, malas ya, saya tidak merugikan orang, saya malas diri sendiri. Tidak ada yang saya rugikan, tidak ada yang saya ambil dari orang lain. Tapi kita lihat ayat ini nanti ya. Jadi di mata Tuhan, kemalasan itu sama dengan kejahatan. Tuhan kategorikan kemalasan itu sama dengan kejahatan. Dan kejahatan adalah dosa. Dan dosa efeknya apa? Upahnya adalah maut. Ini perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14 sampai 30, ayat 24 sampai 20 dan 30 saya bacakan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kita lihat ya, orang ini nggak mau mengerjakan talenta yang diberikannya, dia cuma taruh aja. Tuhan katakan apa? Orang ini nggak nipu orang. Orang ini tidak berbuat jahat pada orang, tapi dia malas. Tuannya bilang begini, hai kamu hamba yang malas, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya. Jadi dari ayat ini kita dapat gambaran bahwa kemalasan di mata Tuhan sama dengan kejahatan. Tuhan kategorikan kemalasan sama dengan kejahatan. Jadi jangan pernah berpikir lagi, malas saya sendiri. Saya tidak merugikan orang lain, saya tidak mengambil barang orang lain, saya tidak berbuat jahat pada orang lain. Tapi Tuhan kategorikan kemalasan ini adalah kejahatan. Dan kejahatan adalah dosa di mata Tuhan. Dan dosa upahnya adalah maut. Nah, ini jelas di sini ya. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya ingat, kemalasan di mata Tuhan sama dengan kejahatan. Di ayat terakhir ini, ya, ada ayat terakhir yang kita akan bacakan, ada jenis-jenis kemalasan. Yang dimaksud dengan kemalasan itu apa aja? Mirip ya. Kalau kita lihat di sini, pengertian kemalasan dari KBBI, kita lihat Alkitab mengatakan jelas ini jenis-jenis kemalasan. Yang pertama, jenis kemalasan adalah tidak melakukan pekerjaan yang menjadi kewajibannya dengan berbagai alasan. Ya. Tidak melakukan pekerjaan yang menjadi kewajibannya dengan berbagai alasan. Siapapun punya pekerjaan, punya tugas, tidak lakukan dengan berbagai alasan, itu kemalasan. Amsal 26 ayat 13 sampai 14, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya.
Ya, jadi alasan malas semuanya guling-gulingan di tempat tidur, dibilang ayo kerja ke sana, oh enggak lah, ada singa di sana, ada singa di lorong, begitu. Berbagai alasan. Itu kemalasan yang pertama, tidak melakukan pekerjaan yang menjadi kewajiban dengan berbagai alasan. Yang kedua, kita menulis tipe kemalasan adalah menunda-nunda pekerjaan. Oh, sebentar lagi deh, sebentar lagi deh, akhirnya apa? Lewat 1 hari. Terus begitu. Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, jadi kemalasan yang kedua ini menunda-nunda pekerjaan. Itu kemalasan. Tipe kemalasan yang ketiga, tidak menyelesaikan pekerjaan. Jadi tidak mengerjakan pekerjaannya dengan sampai selesai begitu. Amsal 19 ayat 24. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jadi cuma nyelupin tangannya ke pinggan, tapi dia nggak mengembalikan. Itu kemalasan yang kedua, nggak membereskan pekerjaan, tidak membereskan pekerjaan. Tipe kemalasan berikutnya, tidak punya visi atau rencana. Nggak punya rencana hari ini mau ngapain, dia nggak tahu mau ngapain. Amsal 1 ayat 32, sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganan. Ya, jadi tidak punya visi. Saya lihat banyak orang-orang yang nggak punya visi. Ketika bangun pagi hari nggak tahu mau ngapain, bengang-bengong, tidak produktif. Itu jenis kemalasan juga. Nah, terakhir saya kasih satu highlight di sini. Kemalasan adalah pemborosan waktu, pemborosan bakat, dan pemborosan kesempatan yang menghasilkan hal-hal yang tidak berguna. Nah, saya tutup di sini ya, kesimpulan. Jadi ada 3 penghambat berkat yang kita belajar pada malam hari waktu Indonesia pada hari ini. Yang pertama, kutuk. Kita lihat diri kita, ada nggak kutuk yang menghalangi berkat Tuhan. Yang kedua, meragukan Tuhan. Kita Kristen tapi kita meragukan Tuhan. Betul nggak ada mujizat ya? Betul nggak Tuhan menyertai ya? Itu menghalangi berkat. Yang ketiga adalah kemalasan yang menghalangi berkat. Ya, itu yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Bu Aling. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, baik. Terima kasih Pak Joseph untuk pemaparan materinya malam ini. Luar biasa ya Pak, kita belajar tentang awas penghambat berkat. Wah, ini kalau saya dengar tadi pemaparan materinya, wah, saya jadi paham, oh berarti kenapa orang ada yang miskin gitu ya Pak, hidupnya ada yang kaya gitu. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka kita akan terlebih dahulu melihat acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya, sudah tampak di layar. Ya, baik Bapak Ibu, untuk besok hari Jumat 15 November 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu, dan kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Efesus yang diambil dari Nats Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 9. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-12 dengan temanya adalah membangun hubungan rumah tangga, yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Jumat, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri yang ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-14 ya Bapak Ibu dengan tema analisis perintah ingat dan kuduskan hari Sabat. Yang akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat
dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube C Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube kami, C Firman, tolong subscribe channel YouTube kami ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama program-program yang tidak di-live-kan di channel-channel lain ya. Seperti contohnya program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu juga ya Bapak Ibu, tolong bantu share channel C Firman ini kepada yang lain, supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, harap raise hand terlebih dahulu sehingga operator kami bisa membuka mic dari Bapak Ibu sekalian. Ya baik Pak Joseph, kita belajar tentang penghambat berkat itu apa aja. Nah ini saya yang tertarik ini Pak di yang pertama itu Pak tentang kutuk. Nah kan kutuk itu kan di situ ada disebutkan bahwa ada kutuk pribadi ya Pak. Berarti kan kutuk yang pribadi itu adalah dari diri seseorang itu yang dia melakukan dosa. Misalnya dosa perjudian, terus kemabukan, perzinahan. Nah, itu dia pasti atau dosa-dosa yang lain ya Pak, yang dia pasti akan kena ya Pak kutuk tersebut karena dia melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, yang kedua ini yang saya tertarik Pak, kutuk yang mengenai pribadi dan keturunannya. Nah, ini yang saya mau tanyakan Pak Joseph, bagaimana kalau apa namanya kutuk yang seperti ini Pak? Bagaimana kita melepaskan dari kutuk ini? Karena kan kutuk ini kan bukan kita yang melakukan generasi selanjutnya gitu, tapi di atas kita. Nah, ini bagaimana Pak? Misalnya contohnya apa misalnya contohnya orang diet apa nenek moyang kita ini penyembah berhala dulunya. Nah, itu kan pasti ada kutuk ya, Pak, di dalam keturunannya ya, Pak. Nah, ini bagaimana, Pak? Kalau hal-hal seperti ini kita hadapi. Iya, silakan, Pak Jesse. Iya, jadi mengenai kutuk terhadap pribadi dan keturunan ya. Ini kita bisa lihat termanifestasi dalam kehidupan kita nih, biasanya ya. Jadi ada mungkin nenek moyang kita yang menyembah sesuatu ya di satu dua di atas kita begitu. Nah, biasanya pada saat kutuk itu terjadi, itu biasanya ada manifestasi-manifestasi. Biasanya berupa misalnya sakit penyakit tertentu, bisa jadi sakit penyakit tertentu, atau mungkin di satu keturunan itu, beberapa keturunan ada yang selalu prianya mati atau meninggal dunia di usia muda, misalnya seperti itu. Atau ada juga satu keturunan yang miskin semua seperti itu. Bahkan ada yang bilang ya, ada yang meyakini bahwa sakit tertentu, kanker misalnya, atau mungkin kencing manis itu pun kutuk seperti itu termanifestasi. Nah, tapi memang kita percaya ya bahwa kalau satu keturunan itu di atas mereka apa namanya punya ikatan dengan kuasa kegelapan ya. Ketika mereka ini belum terima Tuhan, tapi di keturunan tertentu mereka terima Tuhan, keturunan itu terbebas. Contoh Bu Aling ya, contoh. Saya kasih satu gambaran tentang yang terjadi di keluarga kami, di keluarga saya ya. Nggak apa-apa ya, saya pikir saya kasih contoh aja di sini. Tiga keturunan, apa namanya, Pak, jadi mungkin apa, moyang nih. Tiga di atas saya itu, ya,
itu pernah terlibat dengan okultisme, kuasa kegelapan ya di satu daerah. Jadi eh, 3 di atas saya itu dia pegang-pegang bermain dengan kuasa kegelapan. Hmm. Bukan Kristen, bukan dari Kristen. Ya. Kemudian ada perjanjian tuh. Jadi dari sekian keturunan itu, pada saat kuasa kegelapannya ini orang yang pegang ini meninggal, dia akan turun ke keturunan pertama. Jadi turun di bawahnya itu orang pertama, di bawahnya lagi orang pertama itu akan turun ke situ gitu. Nah, tapi yang terjadi ya, jadi eh, ketika posisi mama saya, jadi dua, jadi ini ada saya ketiga begitu ya. Ini pertama yang pegang kuasa kegelapan itu, kedua, ketiga, dan saya keempat. Ketika mama saya ini, keturunan mama saya ini terima Tuhan di sini, terputus di situ, nggak bisa ke bawah lagi. Karena apa? Karena terima Tuhan. Kita sudah terima Tuhan. Jadi intinya tuh kami tuh di keluarga sering kalau acara-acara tertentu kumpul, sering maaf ya, istilahnya tanda kutip kesurupan begitu. Nah, suatu ketika ya saya nggak bilang itu betul atau enggak ya. Saya cuma kasih gambaran aja. Ketika tanda kutip ya kerasukan, roh yang merasuki salah satu anggota keluarga itu bilang, jadi kami sudah tidak bisa touch untuk keturunan yang di sini ke bawah karena pemiliknya sekarang sudah beda, dia bilang. Ada yang lain yang memilikinya, itulah Kristus itu. Ya, jadi kita percaya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen lebih bermasalah dengan kutuk yang dia lakukan sendiri. Oh, Waktu dia lakukan pribadi. sendiri, ya dengan sadar dia anak Tuhan, dia tahu itu salah, dia tahu itu tidak baik, seperti Daud ya, dia lakukan itu kutuk kena ke pribadi. Untuk kutuk yang dari keturunan, pada saat kita terima Tuhan, itu udah cenderung apa? Yesus yang jaga kutuk itu. Gitu. Dan biasanya tidak mengenai kita. Tapi pada saat orang itu hanya Kristen, tanda kutip Kristen-Kristenan, ya, Kristen-Kristenan, itu masalahnya Bu Ali. Itu yang kita sering pikirkan, loh kok dia udah orang Kristen, tapi kok masih kena tanda kutip kutuk keturunan begitu. Itu masalahnya. Ya kita amini, kita percaya bahwa kutuk-kutuk ditangkal, sudah ditangkal dalam arti apa? Ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kita tidak akan kena. Begitu Bu, gambarannya. Nah, coba saya lihat dulu ya Pak Joseph, ada pertanyaan dari Bu Rinda. Iya, terima kasih Pak Joseph untuk pencerahannya hari ini yang sangat memberkati bagi saya secara pribadi. Nah, ini iya benar, saya juga ada pertanyaan seperti yang Ibu Aling sampaikan. Bagaimana untuk melepaskan kutuk dalam keluarga? Ya, sudah dijawab berarti ya. Ibu Arinda, ya katanya keluarga saya dulu juga ada hubungan dengan okultisme yang sangat erat. Ya, berarti ya Pak Joseph, jelas sekali tadi bahwa ketika kita menerima Yesus, otomatis kutuk yang dari turunan di atas kita itu kepada generasi selanjutnya itu terputus ya. Pak Joseph Terputus. ketika menerima Yesus. Nah, biasanya kutuk itu berlanjut karena dosa pribadi kita sendiri ya, benar ya Pak Iya, Joseph? lebih Seperti itu ya. konsentrasi ke situ. Ya. Nah, Pak Joseph, berarti contohnya seperti keluarga muda misalnya, keluarga baru nih Pak ya. Misalnya masing-masing membawa warisan kutuk turunan gitu. Lalu tapi mereka akhirnya menjadi Kristen, terima Yesus sebagai juru selamat, otomatis kutuk itu lepasnya. Tetapi kan karena kutuk karena dosa pribadi, mereka jadi masuk lagi ke dalam kutuk. Kan banyak ya Pak Joseph yang saya lihat dalam suatu pasangan, suaminya kadang yang tidak benar hidupnya atau istrinya. Nah, ini bagaimana Pak Joseph? Kalau seperti ini menghadapi ini pasti kan masuk lagi ya Pak ke dalam lingkaran kutuk ya Pak. Nah, ini bagaimana Pak untuk bisa melepaskan ini? Hal ini Pak, ya bagaimana? Ya, Ya. silakan Pak Joseph. Ya. Jadi kalau untuk kutuk keturunan ya, kutuk keturunan itu otomatis pada saat terima Tuhan kan selesai. Iya. Jadi orang itu bertanggung jawab pada
apa yang dia lakukan sendiri, dosa yang dilakukan sendiri itu mungkin ada kutuknya gitu ya. Tapi yang perlu dipahami begini, jadi ini kan sebenarnya ranah Tuhan ya, ranah dari Tuhan tentang kutuk ini. Ada orang-orang atau perbuatan-perbuatan memang yang pada saat dilakukan kutuknya ada. Tapi ada, maksudnya gini, ada satu kejadian, dua orang yang berbeda melakukan dosa yang sama. Bagi orang yang pertama, mungkin ada efek kutuk terhadap dia, terhadap keluarganya, terhadap ekonominya, begitu. Orang yang kedua melakukan yang sama, hal yang sama, tapi tidak kena kutuk. Ini sebenarnya ranah Tuhan, ya ranahnya Tuhan. Tuhan punya wewenang mengenai kutuk ini bagian Tuhan. Tapi kita dapat gambaran begini. Ketika seseorang, yang tadi Bu Ali bilang, seseorang menikah, suaminya misalnya lah melakukan hal yang apa namanya dosa ya, Perzinahan contohnya sehingga yang tidak ya, seperti itu Pak. perselingkuhan ya, ya, ya otomatis dia mengundang kutuk dalam keluarganya. Mungkin aja ada kutuk di keluarganya begitu. Tapi yang pasti kita pernah belajar waktu itu rajin bersih-bersih, boleh ingat mungkin tentang rajin bersih-bersih ya. Pola hidup Kristen ya. Jadi kita ini ketika terima Kristus bukan hanya si Bapa yang selingkuh tadi. Ketika terima Kristus bukan artinya kita tidak bisa berdosa lagi. Sangat mungkin kita berdosa lagi. Ketika kita orang-orang Kristen mengetahui atau mungkin sadar dia berdosa, selesaikan segera. Selesaikan segera. Ya, dan itu selesai di sana. Ketika dia mengulur-ulur waktu, disitulah kutuk kena. Bisa kena kutuk, begitu. Karena apa? Efek dari dosa itu ada terus, begitu. Ya, seperti itu. Nah, iya ini masalahnya bagi orang ini kalau menurut penjelasan Pak Joseph berarti ini bagi orang Kristen yang memang mengerti ya Pak. Maksudnya dia sadar gitu kalau ketika dia jatuh ke dalam dosa dia harus bertobat. Ini yang jadi masalah orang Kristen duniawi Pak. Jadi dia merasa dia sudah melakukan perbuatan dosa ya dia kemungkinan tidak peduli atau juga tidak sadar kan bisa ya Pak. Nah ini bagaimana Pak Joseph? Kasihan sekali kan terhadap maksudnya kehidupan istri dan anak-anaknya gitu loh. Misalnya yang melakukannya adalah suaminya. Nah ini bagaimana Pak? Kita untuk menghadapinya Pak. Maksudnya terutama pihak dari istri dan anaknya apa yang harus diperbuat Pak? Baiknya gitu. Ya silakan Pak Joseph. Ya tentunya yaitu. Jadi tetap harus disadarkan kan. Jadi yang namanya keselamatan itu kan tidak berlaku kolektif. Jadi kutuk pun seperti itu. Jadi keselamatan itu tanggung jawab pribadi demi pribadi. Istri tidak bisa menyelamatkan suami, tanda kutip ya, pada saat nanti meninggal misalnya begitu, tidak bisa istri menyelamatkan suami. Karena bersifat pribadi, keselamatan itu bersifat pribadi. Ya demikian juga dengan hal ini ya, dengan kutuk ini ya. Ketika suami melakukan hal yang tidak baik, kutuk itu mungkin kena ke keluarga dia ya. Tapi sekali lagi kan namanya keluarga ketika dengan tulus ya, dengan dengan niat yang benar di hadapan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, berdoa untuk suaminya. Ya saya percaya itu ada anugerah Tuhan ya, Roh Kudus yang menjaga suaminya ini. Karena dalam setiap diri manusia ini kan ada hembusan nafas Tuhan. Ketika ditiup ya ada roh Tuhan. Artinya setiap orang itu ada roh Tuhan dalam dirinya. Nah makanya saya percaya siapapun ya, sejahat apapun orang, di satu titik roh Tuhan itu yang ada di dia bisa membuat dia bertobat begitu. Nah berhubungan dengan itu ya tadi suami istri tadi ya, tugas istri ketika lihat suaminya nggak benar berdoa untuk suaminya ini. Dan saya percaya roh Tuhan yang ada dalam suaminya ini akan suatu ketika menemplak dia begitu. Jadi nggak ada yang bisa dilakukan yang lain kecuali berdoa. Ketika terjadi seperti itu berdoa untuk pasangannya. Dan seperti itu. ini ya Pak, kutuk itu juga tidak akan maksudnya menghalangi berkat yang akan didapat oleh keluarga itu ya. Kalau istrinya ini seorang istri yang
dekat kepada Tuhan, selalu mendoakan suaminya seperti itu dan juga tidak menurun kepada keturunannya, Pak. Maksudnya anak-anaknya gitu. Benar seperti itu ya, Pak Joseph. Kutuknya ini. Ya, kutuknya ini. Eh, ya Ya. kalau saya melihatnya begitu, Bu. Jadi pada saat misalnya suaminya bermain-main nih dengan kuasa kegelapan, tapi mereka dalam Tuhan, saya pikir nggak akan kena. Karena Hmm. dalam Tuhan kan, ya. Ya, Prinsipnya ya. bisa tembus itu pada saat dia bertemu atau mungkin keturunannya ini nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu mungkin aja kena begitu. Iya, satu keluarga itu tidak sungguh-sungguh ya Pak ya, bisa Ya, berlanjut. Pak, puji Tuhan Pak, pencerahannya. Terima kasih Pak Joseph. Dan juga ini tadi ada mengenai kutuk di kolektif ini. Kalau ini kita sudah belajar ya Pak, kutuk Adam dan Hawa. ya, Nah, itu dan ini juga salah satu sikap ragu Pak yang menghalangi berkat. Nah, ini eh, di sini dibilang bahwa tidak menuruti firman Tuhan sepenuh hati. Wah, ini bisa menghalangi berkat ya, Pak. Berarti contohnya kan ini kan si Simon ya, Pak, ketika dia disuruh ya, Tuhan untuk menjalai ikan, tapi dia tidak mentaati dengan sungguh-sungguh ya, Pak. Berarti ya firman perkataan Tuhan itu ya, Pak, untuk dilakukan. Dia harusnya menebar jalannya banyak, tapi dia cuma menebar satu jala karena keraguan dia yang ya keraguan dia kepada perkataan Tuhan Yesus karena sebelumnya dia belum mendapat ikan sudah semalaman gak dapat ikan. Nah, ini ternyata ini juga bisa menghalangi berkat ya Pak. Saya baru paham ya. berarti ya nggak boleh ragu ya. Maksudnya kalau Tuhan ajarkan firman-Nya seperti ini ya kita lakukan. Nah, ketika kita ragu ya ini yang akan menghalangi berkat kita ya Pak. Wow, Iya, luar kan salah biasa. satu berkat juga itu, Bu Ali. Iya. Anugerah yang kita lihat, bukan anugerah lah. Saya lihat Mm-mm. berkat yang luar biasa ketika orang yang sama, Mm-mm. Simon Petrus ya berjalan di atas air kan. Itu kan wow, Iya, siapa yang iya, bisa jalan di atas air itu luar biasa. iya, iya. Karena apa? Karena Heeh. dia ragu kan, dia jatuh juga tuh, tenggelam juga begitu. Jadi keraguan ini menghalangi berkat Tuhan. Mungkin eh, karena mereka mungkin ragu sebenarnya seperti Bapak bilang tadi ya penyebab utama keraguan pada Tuhan ya karena memang tidak mengenal baik dengan Tuhannya ya Pak Yosef. Jadi tidak mengenal pribadi Tuhan Yesus secara benar gitu dengan baik. Jadi mereka maka ketika menghadapi masalah seperti kita juga ya Pak pengaplikasiannya di kehidupan sekarang kita jadi takut ya Pak, khawatir. Nah, ini bagaimana Pak untuk membangkitkan maksudnya tip-tipnya Pak untuk kita bisa benar-benar mengenal Tuhan itu dengan baik. Ya, silakan Pak Jesse. Untuk Ya. dapat mengenal Tuhan dengan baik itu kita belajar firman-Nya ya. Jadi pada saat kita mendengar firman Tuhan, iman kita bangkit kan? Ya, iman kita Iya, bangkit ya. betul. Karena dikatakan apa? Iman itu timbul Timbul. dari apa? Dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan gitu. Jadi untuk seseorang mengerti firman Tuhan, untuk seseorang hidupnya berkenan kepada Tuhan, dia belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga dikatakan apa? Firman Tuhan itu berfungsi untuk apa? Untuk menegur orang yang bersalah, untuk menyatakan kebenaran. Itu fungsi firman Tuhan. Jadi semakin seseorang belajar firman Tuhan, semakin belajar membaca firman Tuhan, semakin mereka ngerti. Pada saat ngerti ya muncul semua imannya muncul dan dari perjalanan ya. Ketika dia mengalami cobaan-cobaan, terus dia alami bersama Tuhan, dia bisa lewati sesuai dengan firman Tuhan itu muncul kan. Jam terbangnya lumayan tinggi dan itu semakin mereka percaya, pede ya pada firman Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Berarti Pak, kalau saya baca dari kisah para murid Yesus, mereka juga tidak mengenal Tuhan ya Pak. Kan waktu penyaliban Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus kan meninggal. Nah mereka juga ragu ya Pak, seperti Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Berarti Ya, selama mereka mengikuti Tuhan Yesus itu, mereka tidak sungguh-sungguh ya Pak, berarti ya Pak. Sungguh-sungguh, ya. Jadi iya. saya melihat gini, Bu Ali, eh, peran Roh Kudus juga ya. Jadi kita ini bersyukur bahwa kita sekarang ada di zaman Roh Kudus, zaman anugerah.
ketika Roh Kudus dicurahkan ya di atas loteng itu di Kisah Para Rasul, itu Roh Kudus dicurahkan dan sekarang kan ada di setiap kita Roh Kudus. Sebelum itu Roh Kudus kan nggak ada di manusia, cuma orang-orang tertentu ada Roh Kudus. Di Perjanjian Lama ada tuh orang-orang tertentu yang memang ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Tapi sejak kejadian di loteng itu, pencurahan Roh Kudus, sekarang setiap manusia punya Roh Kudus dalam kehidupannya. Kita bisa lihat nih peran Roh Kudus ya. Jadi murid-murid Yesus sebelum pencurahan Roh Kudus, ketika mereka mengartikan Yesus dengan pikiran mereka sendiri, itu ya muncul kan. Mereka ragu, mereka nggak kenal Yesus walaupun setiap hari bersama dengan Yesus gitu. Tapi ketika zaman Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, kita lihat orang-orang yang sama nih, murid-murid Yesus, orang-orang yang sama, itu jadi orang-orang yang super iman. Jadi orang-orang yang mengenal dan mengerti Yesus siapa dia. Karena apa? Karena Roh Kudus membantu, memberi pengertian. Kan Roh Kudus itu membantu memberikan pengertian orang-orang tentang Yesus, membukakan pengertian akan kebenaran firman Tuhan begitu. Jadi kita bersyukur nih saat ini ada Roh Kudus ya, membimbing kita, membantu kita. Iya betul. Waktu sebelum pencurahan Roh Kudus mereka memakai hikmat mereka sendiri berarti ya Pak dalam pengenalannya kepada Yesus ya. Dan ya setelah pencurahan Roh Kudus mereka bisa menjadi rasul-rasul yang luar biasa dan mereka mau mati martir malah ya Pak ya dalam pelayanan mereka ya. Ya, luar biasa Pak Joseph untuk pemaparan materi malam ini ya Pak. Kami jadi mengerti kenapa, makanya kan suka ada yang bilang, kenapa sih ada orang anak Tuhan yang hidupnya berkelimpahan, tapi ada yang kayaknya hidupnya dalam kemiskinan, kekurangan. Nah, malam ini kita belajar apa yang menghalangi segala berkat Tuhan, baik dalam materi maupun kehidupan damai sejahtera ya Pak, sukacita di dalam setiap anak-anaknya. Wah, baik, luar biasa Pak. Dan untuk yang ketiga ini kemalasan ya, kita pasti tahu lah arti sebuah kemalasan itu seperti apa ya Pak. Sudah jelas dipaparkan oleh Pak Joseph malam ini. Baik, saya coba kontak Ibu Heni ya. Ibu Heni, monitor bagaimana Ibu tentang pengajaran malam ini, sharingnya. Ya. Ya, sangat diberkati. Saya rasa sudah jelas ya. Saya sendiri dapat dapat peneguhan. Terima kasih Pak Joseph atas pengajarannya. Nanti setelah live kita bicara lagi ya. Ya. Di bedroom biasa. Oke. Ya. Baik. Baik, tanpa terasa udah 1,5 jam ya Pak kita belajar. Wah, memang kalau belajar firman Tuhan ini selalu tidak terasa waktu berlalu ya. Kadang tidak cukup untuk kita membahasnya. Baik Pak Joseph, terima kasih untuk pelayanannya ya Pak. Bagi kami sangat memberkati. Kelas ini akan kita tutup. Pak Joseph bisa closing statement untuk pengajaran malam ini, lalu pimpin doa berkat bagi kami semua. Silakan Pak. Baik, jadi closing statement-nya itu aja. Jadi Tuhan sudah memberikan anugerah berupa berkat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Tinggal tugas kita menjaga, yakin dan menjaga bahwa kehidupan kita tidak ada penghalang dari berkat itu. Nah, itu aja. Nah, kita akan berdoa, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan hari ini kami bisa belajar Tuhan tentang apa saja penghalang berkat. Kami tahu Tuhan pada malam hari ini bahwa Tuhan sudah begitu baik bagi kami sejak dalam penciptaan di awal dunia ini diciptakan. Tuhan ciptakan kami, Tuhan limpahi dengan berkat yang luar biasa. Dan tolong kami Tuhan untuk sadar, berjaga-jaga bahwa ada penghalang dari berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Itu karena ulah kami sendiri, ulah manusia sendiri. Tuhan tolong kami supaya kami bisa berjaga-jaga sehingga tidak ada kutuk dalam kehidupan kami. Sehingga kami terlepas Tuhan dari hal-hal yang tidak baik yang menghalangi berkat Tuhan. Dan Tuhan tolong juga supaya kami semakin mengenal Tuhan sehingga tidak ada keraguan tentang Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong juga kami supaya tidak ada kemalasan juga dalam kehidupan kami sehingga berkat Tuhan tidak terhalang. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah mendengarkan acara live ini maupun yang nanti akan mendengarkan siaran tundanya, biar acara ini, biar firman ini terus berjalan Tuhan, memberkati orang-orang banyak dan semua yang sudah ikut dalam pelayanan pada
malam hari ini waktu Indonesia. Tuhan berkati mereka juga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Joseph untuk pelayanan yang luar biasa bagi kami ya Pak. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan sekeluarga dan Amin, pelayanan ya. Bapak diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu, Amin. terima kasih untuk kebersamaannya bersama Sema Adonai. Kelas ini akan tetap ada ya Bapak Ibu di minggu depan di hari Kamis di pukul yang sama, pukul 21:10 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada kelas-kelas pembelajaran di Sema Adonai dari Senin sampai Sabtu ya Bapak Ibu. Jangan lupa tetap stay bersama kami untuk belajar firman Tuhan. Dan juga ada renungan pagi setiap hari jam 5:30 pagi waktu Indonesia Barat dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu juga. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.